Oke, apakah sudah bisa dilihat dengan full screen, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, saya akan lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi, eh, pada waktu beberapa pertemuan awal dulu saya sempat menceritakan, sempat membahas tentang definisi kebudayaan, ya definisi kebudayaan, contoh-contohnya dan secara epistemologinya bagaimana, kemudian tokoh-tokohnya ya beberapa yang penting di studi budaya seperti Karl Marx dan Gramsci ya, semoga masih ingat. Nah, hari ini saya akan membahas tentang apa itu cultural studies, ya tentang cultural studies. Nah, begini teman-teman, jadi prinsipnya adalah cultural studies itu salah satu bidang ilmu yang sangat luas. Jadi sangat luas karena cakupannya itu saking luasnya, ya sebetulnya kajian budaya itu kalau di akademik itu bisa jadi fakultas, teman-teman. Ya bisa jadi fakultas, jadi fakultas kajian budaya gitu, karena eh, apa eh, apa yang ada di bawah kajian budaya ini nantinya akan masih sangat banyak sekali gitu ya. Nah, tapi saya akan membahas itu nanti pelan-pelan lewat slide ini, dan kita akan mulai dulu dari definisi ya. Jadi kalau kemarin kita udah bahas definisi tentang kebudayaan, sekarang kita akan bicara tentang cultural studies atau kajian budaya. Itu. Jadi apa itu kajian budaya? Kajian budaya itu merupakan studi kebudayaan atas praktek, signifikasi, representasi dengan mengeksplorasi pembentukan makna pada beragam konteks dalam kurung interdisiplin. Jadi uh, keywordnya itu adalah mengeksplorasi pembentukan makna pada beragam konteks. Ya, sekali lagi ya, mengeksplorasi pembentukan makna pada beragam konteks. Jadi isu-isu yang dibahas pada kajian budaya itu memang selalu umumnya itu tentang bagaimana sebuah makna itu dalam tanda kutip itu bisa terbentuk, ya prosesnya apa, maknanya apa, ya siapa saja yang terlibat. Jadi itu, nah makanya proses itu karena dia mengeksplorasi selalu konteksnya itu adalah hal-hal yang interdisiplin. Jadi dia membutuhkan banyak sekali bidang-bidang ilmu yang lain untuk membantu eksplorasi tersebut. Ya. Nah, cultural studies itu merupakan teori yang dibangun oleh pemikir yang memandang produksi pengetahuan teoritis sebagai praktek politik. Ya. Jadi uh, di sini yang penting ya. Jadi produksi pengetahuan teoritis sebagai praktek politik. Gitu. Nanti saya akan jelaskan apa maksudnya ini. Ya. Cultural studies bukan sebuah perbincangan sebuah mazhab ya atau keilmuan tertentu, tapi dia adalah interdisipliner, multidisiplin, bahkan postdisipliner. Cultural studies menyerap banyak disiplin keilmuan yang sudah ada dan kemudian mensintesiskannya. Nah, makanya uh, dalam praktek kajiannya itu biasanya kajian budaya itu selalu dia meminjam ilmu-ilmu yang lain ya, bisa psikologi, bisa semiotik ya, bisa tentang ilmu-ilmu religi ya, jadi macam-macam, bahkan konteks-konteks yang ada seperti kesenian ya, kebudayaan ya, perilaku dan lain sebagainya itu menjadi alat-alat yang juga dipakai oleh cultural studies. Karena apa? Saking interdisiplinnya. Jadi cakupannya saking banyaknya gitu. Nah, nah, meski mengeksplorasi proses pembentukan makna secara konsisten, jadi cultural studies itu biasanya fokus pada isu kekuasaan, politik, dan kebutuhan akan perubahan sosial secara khusus yang ada di media. Ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, eh, apa Karmak itu kan mengatakan bahwa apa
sebuah sistem kekuasaan atau hierarki kekuasaan itu ya, hierarki kekuasaan, relasi kekuasaan itu sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi ya kemarin ya, Marxis kalau teman-teman masih ingat. Jadi di situ dengan karena ada relasi kuasa di bidang ekonomi itu, makanya muncul ada kelas-kelas sosial, ada menengah atas, menengah bawah, kemudian ada pemilik modal, ada karyawan, pekerja dan lain sebagainya. Jadi itu kalau Marx ya. Sementara kalau Gramsci itu kan relasi kekuasaan itu biasanya terbentuk karena pengaruh sosial budaya gitu ya. Jadi biasanya kekuasaannya itu mulai dari aspek-aspek budaya gitu ya, menjajah lewat budaya, lewat kesenian, lewat film, lewat lagu, lewat tari-tarian seperti K-pop ini ya, yang lagi luar biasa ini. Nah itu kalau Gramsci, makanya kalau di Gramsci itu relasi kekuasaan biasanya lebih bersifat afirmasi ya, lewat persetujuan gitu. Berbeda dengan Karl Marx karena ada relasi kuasa berdasarkan ekonomi, jadi dia terpaksa gitu karena dibayar. Tapi kalau kalau Gramsci karena lewat budaya itu lebih ada pada konteks persetujuannya gitu, persetujuan. Oke, sebentar, ini sepertinya ada yang mau masuk. Oke, saya akan lanjutkan. Nah itu ya. Nah tapi prinsipnya baik Marx maupun Gramsci itu tetap sama, yaitu isu kekuasaan ini teman-teman gitu. Makanya eh, baik Marx maupun Gramsci kemarin itu dia berada di payungnya itu cultural studies gitu ya, berada di payungnya tetap banyak dipakai di cultural studies itu ya. Nah, cultural studies itu juga banyak mengulik persoalan media ya. Nanti uh, kita akan nanti setelah UTS itu nanti akan banyak contoh-contoh bagaimana cultural studies itu masuk ke ranah media, teman-teman. Karena memang biasanya isu-isu tentang kekuasaan politik dan sosial budaya itu dinamikanya itu sangat banyak di media gitu ya. Media ini umum ya, artinya dia melekat bisa pada misalnya film, bisa lewat lagu, bisa lewat karya seni, ya bisa lewat desain, lewat fotografi, lewat apapun, lewat patung dan lain sebagainya. Jadi intinya isu kekuasaan itu kita bisa melihatnya lewat representasi yang ada pada media. Nah itu. Nah, istilah cultural studies itu ditemukan ya itu oleh Richard Hogarth pada tahun 1964 ya, pendiri dari Birmingham Center for Cultural Studies dengan salah satu successor terkuatnya yaitu Stuart Hall. Jadi yang paling terkenal itu memang Stuart Hall, teman-teman. Jadi meskipun sebetulnya yang memulai adalah Richard Hogarth ini gitu. Nah, pada tahun 1970 Stuart Hall itu mengadakan gerakan intelektual internasional dengan menggunakan metode Marxis mengeksplor hubungan antara budaya, ekonomi, politik dengan pendapat Gramsci bahwa budaya adalah kunci politik dan kontrol sosial. Nah, seperti saya bilang tadi, dan mengapa Marx dan Gramsci itu menjadi dua tokoh penting dalam kelahiran cultural studies, karena memang dua teori inilah yang akhirnya disatukan oleh Stuart Hall ya, dalam bentuk eh, sebuah komunitas diskusi ya di Eropa pada waktu itu untuk untuk mencari hubungan antara itu tadi budaya, politik dan kontrol sosial tadi gitu. Makanya Marx dan Gramsci itu menjadi salah dua teori yang banyak dieksplor di cultural studies. Meskipun masih banyak yang lainnya ya, tapi di awal itu memang dua tokoh itu. Nah, apa sih unsur-unsur utama dalam cultural studies? Jadi ada beberapa unsur ya. Yang pertama, itu tadi saya sudah jelaskan bahwa cultural studies itu adalah arena yang interdisipliner. Jadi dia mengambil atau memayungi banyak sekali disiplin ilmu
ya, sehingga dia bisa meminjam konteks-konteks, pandangan-pandangan, teori-teori yang berlainan untuk dijadikan sebuah sebuah bahasa saya adalah pisau kajian pada fenomena tertentu. Jadi yang pertama itu adalah interdisipliner, ya. Kemudian yang kedua, ya, cultural studies itu terkait dengan semua praktek, institusi dan sistem klasifikasi tempat tertanamnya nilai-nilai, kepercayaan, kompetensi-kompetensi, rutinitas kehidupan, dan bentuk-bentuk perilaku dalam masyarakat. Jadi semua praktek yang dilakukan oleh masyarakat, ya, baik masyarakat secara institusi, baik secara klasifikasi tertentu, baik kepercayaan-kepercayaan tertentu, ya, itu adalah bagian dari cultural studies, ya. Ingat ya, jadi kita masyarakat itu kan memiliki institusi, misalnya kalau sebagai mahasiswa institusi ada di Udinus, kita sebagai bangsa negara kita adalah institusinya apa sih, bangsa Indonesia misalnya seperti itu. Jadi praktek-praktek budaya institusi dan klasifikasi, misalnya kita sebagai orang menengah atas, menengah bawah, atau sebagai kelas pemilik modal atau kelas-kelas yang lain, termasuk kelas gender, teman-teman, semua praktek yang kita lakukan itu berada pada payung cultural studies. Nah, ini makanya ini luas sekali, luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, unsur-unsur utama. Ini saya tadi juga sudah sebutkan bahwa bentuk-bentuk kekuasaan yang dieksplorasi oleh cultural studies itu beragam. Jadi tadi kan saya sudah bilang bahwa fokus utamanya itu adalah persoalan relasi kuasa, kekuasaan. Nah, di dalam kekuasaan itu ada bentuknya, teman-teman. Ada bentuk-bentuk dari kekuasaan. Apa saja? Contoh adalah gender, lalu ada ras, kelas, kolonialisme dan lain sebagainya. Jadi apa kekuasaan gender itu ada, misalnya teori-teori yang menyebutkan kekuasaan gender itu misalnya ada feminisme, ada maskulinisme, ya. Kemudian tentang ras, ya, tentang ras itu ada, teman-teman kalau pernah tahu ada westernisasi, ya, dan lain sebagainya, ada whitewashing dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian-bagian bentuk kekuasaan yang juga dieksplorasi oleh cultural studies, gitu. Nah, biasanya ya bentuk-bentuk kekuasaan itu yang tadi saya sebutkan tadi seperti gender, ras dan lain-lainnya itu eh, ada pada praktek-praktek yang ada di media tadi, ya. Termasuk di dalamnya adalah praktek desain, iklan, film, ya, dan seterusnya. Jadi makanya kalau kita nggak usah kaget kalau di dalam iklan itu biasanya di situ ada isu-isu tentang gender, di situ ada isu-isu tentang ras tertentu, tentang kepercayaan tertentu, ya, tentang kelas tertentu dan sebagainya. Itu karena memang itu bagian dari praktek hegemoni atau kekuasaan dari cultural studies tadi. Nah, kemudian yang keempat, ya, yang keempat, meskipun arena institusional utama dari cultural studies adalah lingkungan akademi, ya, jadi yang banyak mengulik tentang cultural studies itu adalah akademik, ya, peneliti-peneliti yang ada di kampus-kampus, teman-teman. Tetapi ya prakteknya, jadi praktek-praktek dalam cultural studies itu selalu berhubungan dengan gerakan sosial politik, ya, pekerja-pekerja dan institusi kultural dan manajemen kultural, gitu. Jadi dalam konteks kajian itu memang banyak dilakukan oleh akademisi, tapi kalau dalam konteks praktek-praktek kebudayaan itu bisa dilakukan oleh banyak orang, gitu. Nah, lalu ada konsep kunci dari cultural studies, ya, konsep kunci dari cultural studies. Yang pertama adalah representasi. Ya, apa itu representasi? Biasanya representasi itu, ya, diartikan itu re itu kembali, present itu menghadirkan, jadi menghadirkan kembali. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana cara menghadirkan kembali. Nah, cara menghadirkan kembali ini sekali lagi ini pintu masuknya adalah media, teman-teman. Jadi media. Ya, kenapa? Ya karena
biasanya segala segala yang dihadirkan kembali itu pasti muncul lewat media. Kayak misalnya apa, foto saya ya itu sebagai representasi saya. Artinya kehadiran kembali saya itu lewat media foto. Ya, foto ini adalah sebuah media gitu. Kemudian misalnya apa, eh, saya bisa hadir kembali dalam bentuk video di YouTube misalnya, sebuah rekaman itu. Nah, itu merupakan representasi diri saya gitu, hadir kembali dalam bentuk video, konten yang ada di YouTube itu nempel di media tadi, ya itu sama. Nah, nah biasanya konsep kunci culture studies itu selalu tentang representasi, ya, cara menghadirkan kembali tadi, yaitu bagaimana dunia ini dikonstruksi dan direpresentasikan secara sosial kepada dan oleh kita. Ini paling banyak muncul sekali lagi ini lewat media, ya. Culture studies, ya, ini sama dengan itu studi kebudayaan sebagai praktek pemaknaan representasi. Lewat media tadi, lewat representasi-representasi yang dilakukan oleh kita, ya, lewat berbagai macam media, lewat iklan, lewat film dan lain-lain, itu kita melihat ada praktek pemaknaan dari representasi gitu, ya. Nah, materi representasi itu apa saja? Itu seperti bunyi, ya, prasasti atau patung, kemudian radio, citra, buku, majalah, film, dan program televisi. Jadi semua yang karakteristiknya adalah media, ya, itu adalah bagian dari representasi. Saya sudah bilang tadi, ya. Kemudian representasi itu diproduksi, ditampilkan, digunakan, dan dipahami dalam konteks sosial budaya tertentu. Nah, sama seperti representasi dalam bentuk film, ya pasti di dalam film itu pasti ada konteks sosial budaya tertentu, ya. Film Indonesia beda dengan film India, ya. Film India berbeda dengan film Hollywood. Nah, nanti film Hollywood juga berbeda dengan film Cina, karena konteks representasi dalam media itu, konteks sosial budayanya beda-beda, teman-teman. Nah, itu contoh, ya. Nah, kemudian kebudayaan dan praktek pemaknaan itu merupakan adalah lingkungan aktual untuk berbagi praktek representasi adat masyarakat tertentu. Nah, ini adalah klaim dari Stuart Hall gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu yang kedua, ada konsep kunci yang kedua itu tentang materialisme dan non reduksialisme. Ya, jadi materialisme dan non reduksionisme. Nah, jadi cultural studies itu merupakan sebagian besar yang memberi perhatian pada ekonomi modern yang terindustrialisasikan oleh budaya media. Jadi seperti menggabungkan antara teori Marx dengan Gramsci gitu. Ya, ekonomi penting, tapi juga sosial budaya penting. Kira-kira seperti itu. Makanya di awal tadi Stuart itu membuka ruang eksplorasi terhadap teori Marx dan Gramsci ini tentang ekonomi dan budaya. Nah, lalu berikutnya adalah mengembangkan bentuk materialisme kultural, berusaha mengeksplorasi bagaimana dan mengapa makna dibentuk dan ditentukan pada momen produksi. Ya, lalu ekonomi politik, siapa saja yang memiliki dan mengontrol produksi cultural, distribusi, mekanisme, dan akibatnya dalam landscape cultural. Nah, dalam praktek budaya itu selalu ada yang berkontribusi, ya, selalu ada yang memiliki, selalu ada yang mengontrol, ya. Itu siapa saja. Nah, itu juga salah satu bagian dari yang dipelajari atau konsep-konsep kunci dari cultural studies. Nah, kemudian yang berikutnya adalah non reduksionisme. Nah, ini penting, ya, karena apa? Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, fenomena, ya, atau isu atau apapun, itu kita tidak boleh mereduksinya kalau kita pakai kacamata cultural studies. Ya, contoh misalnya fenomena tentang gender. Ya, fenomena gender kita bisa melihat ada misalnya fenomena
homoseksual, lesbianisme, fetis, ya androgini dan lain sebagainya. Itu kalau dalam cultural studies kita tidak boleh mereduksi. Maksudnya apa? Mereduksi itu tidak boleh ada konteks menghakimi gitu. Tapi semata-mata itu adalah bagian dari kebudayaan gitu. Makanya segala sesuatu yang di apa ada di dalam kacamata cultural studies kita tidak boleh mereduksinya, tidak boleh menghakiminya. Ini yang baik, ini yang nggak baik, ini yang salah, ini yang benar, itu nggak boleh. Jadi karena apa? Cultural studies itu mempercayai bahwa segala sesuatu itu memiliki ini karakteristiknya sendiri-sendiri. Jadi merupakan praktek budaya dari masing-masing kelompok masyarakat. Kira-kira itu. Jadi tidak boleh direduksi atau dijustifikasi. Itu. Nah, berikutnya adalah artikulasi. Apa maksudnya artikulasi? Jadi cultural studies itu membuat teori tentang hubungan antar berbagai komponen, ya, seperti formasi sosial itu itu selalu menggunakan konsep artikulasi. Nah, contohnya bagaimana? Contoh, contohnya yang saya bilang yang paling gampang itu adalah uh, representasi gender dalam media, ya, film misalnya. Nah, film itu memiliki artikulasi. Yang dimaksud artikulasi apa? Jadi setiap menampilkan fenomena gender dalam film itu semuanya artikulasinya beda-beda, teman-teman. Ya, misalnya artikulasi dalam menunjukkan feminisme, ya, ada yang mengartikulasikannya menjadi seorang sosok yang kuat, perempuan yang kuat, tapi ada juga malah justru yang perempuan yang lembut, ya, perempuan yang lembut, perempuan yang cantik, gemulai dan lain sebagainya. Itu merupakan artikulasi dalam apa namanya komponen-komponen yang ada pada representasi tadi. Nah, apa mengacu pada pembentukan kesatuan temporer antar sejumlah elemen yang tidak harus beriringan. Jadi representasi gender itu bisa ditempatkan bersama pada representasi ras. Maksudnya bagaimana? Jadi artikulasi itu kadang-kadang pada satu wadah tertentu dia bisa mengartikulasikan beberapa representasi secara bersamaan. Ya, misalnya misalnya dalam film atau dalam iklan atau dalam sebuah desain atau apapun atau lukisan itu dalam sebuah wadah itu bisa langsung menempatkan representasi ras, gender, kelas itu secara bersama-sama gitu dalam satu wadah gitu. Nah, ini mungkin apa nanti kalau kita masuk ke dalam praktek kajian budaya nanti mungkin akan ada contoh-contoh yang lebih konkret ya. Tapi ini sementara saya jelaskannya kira-kira seperti itu gitu. Ya, konsep artikulasi juga bisa digunakan untuk mendiskusikan hubungan kebudayaan dengan ekonomi politik. Dengan demikian, kebudayaan dikatakan atau diartikulasikan lewat momen-momen produksi namun tidak bergantung sepenuhnya pada momen tersebutnya. Sama seperti tadi ya, eh, ketika kita lihat representasi yang ada di dalam film ya, paling gampang ada representasi ras misalnya, ras atau gender dalam film itu apa semuanya itu memiliki hubungan secara ekonomi politik dan itu diartikulasikan lewat momen-momen produksi ya. Jadi karena bagaimanapun membuat film itu merupakan proses produksi yang sangat panjang gitu, ada langkah-langkahnya dan lain sebagainya yang itu nantinya kita bisa nikmati artikulasi itu dalam sebuah representasi film. Nah, kemudian kekuasaan, teman-teman. Nah, ini pasti ya. Sama tadi saya sudah bilang bahwa apa cultural studies itu selalu mengulik ya, mengeksplorasi hubungan relasi kekuasaan tadi. Jadi dalam cultural studies itu percaya bahwa kekuasaan itu dipandang itu ada terdapat pada setiap level hubungan sosial. Jadi di sekeliling kita itu pasti ada yang namanya relasi kuasa. Di dalam keluarga ada anak, ada orang tua, ada kakak, ya.
di dalam pekerjaan, ada karyawan, ada supervisor, ada manajemen, ada direktur dan seterusnya. Gitu. Itu pasti ada yang namanya hierarki kekuasaan dalam setiap hubungan sosial. Nah, ini saya rasa untuk kekuasaan ini sudah cukup jelas ya. Gitu ya. Jadi intinya jadi kekuasaan itu menjadi salah satu perhatian khusus ya dalam cultural studies ya gitu. Dan ini aspeknya banyak ya, hierarki kekuasaan dalam ras, dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam kelas tertentu, dalam gender, dalam kebangsaan, ya bahkan dalam kepercayaan, dalam kebudayaan itu pasti ada yang namanya relasi kuasa. Nah, kemudian budaya populer ya. Jadi cultural studies itu paling suka mengulik yang namanya budaya populer. Ya, budaya populer contoh misalnya komik ya, superhero misalnya atau K-pop ya, K-pop, J-pop. Kemudian yang terbaru ini mungkin sekarang kita bisa katakan yang menjadi budaya populer itu adalah TikTok ya, TikTok dan lain sebagainya, sosial media itu salah satu dari bagian dari budaya populer. Dan itu menjadi salah satu bagian penting dari cultural studies ya. Ini. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang teks dan pembacanya. Jadi yang perlu saya tekankan di sini, teks itu bukan berarti teks tulisan atau font atau apa yang kita sebut dengan tipografi itu ya. Jadi bukan ya. Teks dalam cultural studies itu adalah uh, semua praktek yang dilakukan oleh kita ya, manusia, masyarakat yang mengacu pada makna. Jadi cultural studies itu mempercayai bahwa segala sesuatu yang menghasilkan makna itu adalah teks. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Segala sesuatu yang menghasilkan makna dalam cultural studies itu adalah teks. Contoh, pakaian yang kamu pakai. Ya, pakaian yang kamu pakai itu adalah teks. Karena lewat pakaian kamu ingin memaknai diri Anda. Ya, bagaimana Anda memaknai diri Anda, mengaktualisasi diri Anda, dikenal sebagai apa, bagaimana Anda mengekspresikan diri, itu ada pada baju atau pakaian yang Anda kenakan. Ya, jadi pakaian itu juga bisa menjadi teks. Ya, jadi teks itu banyak ya. Bahkan ya tadi ya, media pun juga teks gitu ya, karena media itu kita bisa maknai dari media itu ya. Iklan-iklan yang kita lihat di TV, di sosial media, di YouTube itu juga teks. Ya, apapun yang menghasilkan makna itu merupakan teks gitu. Dan pembaca, yang dimaksud pembaca itu siapa? Konsumen dari teks ya. Kita yang melihat objek teks itu, kemudian kita berusaha memaknainya. Itu adalah yang disebut dengan the reader atau pembaca tadi. Nah, makanya makna yang dibaca itu seringkali tidak sama ya, atau polisemi tadi ya. Jadi kadang-kadang misalnya kita memaknai puisi ya, puisi. Cara memaknai puisi antara saya dengan Anda meskipun puisinya sama mungkin bisa berbeda gitu. Ya. Itu contoh. Ya. Kemudian cara berpakaian atau cara cara memaknai film yang Anda lihat atau pertunjukan yang Anda lihat atau apa ya, gampangannya persoalan kecantikan atau kegantengan aja selera orang bisa berbeda, memaknainya bisa berbeda gitu. Jadi jelas itu nanti bisa bersifat polisemik karena bisa beragam gitu. Nah, makanya teks dan pembaca ini selalu menjadi perhatian juga dalam cultural studies. Nah, lalu ada subjektivitas dan identitas. Ya, tadi ya, karena teks tidak mengacu pada kata-kata tertulis tadi ya, tetapi adalah praktek yang mengacu pada makna, maka pembentukan makna itu biasanya itu melalui berbagai macam media ya, seperti ada citra, visual,
lewat bunyi, lewat objek ya seperti pakaian, aktivitas, tari dan olahraga. Itu biasanya tadi itu bersifat apa? Subjektivitas dan menciptakan sebuah identitas-identitas tertentu. Tadi ya ini apa? Kunci salah satu kunci dalam konsep cultural studies. Nah, makanya cultural studies tadi kita bisa katakan itu interdisiplin ya. Jadi di situ belajar Marxis, belajar wacana tentang kuasa ya, wacana kuasa atau relasi kuasa, belajar tentang postmodernisme, ada feminisme, dan di luar ini pun masih banyak gitu ya, ada semiotik, ada macam-macam gitu, saking banyaknya gitu. Bahkan apa cultural studies itu kalau misalnya anda apa ya istilahnya membuat sebuah desain ya atau membuat konten YouTube atau katakanlah membuat film itu pun Anda itu sedang melakukan praktik dalam budaya dalam cultural studies gitu. Nah ini apa eh, yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nah memang cukup rumit ya teman-teman ya, cukup rumit. Saya juga juga memahami itu bahwa cultural studies itu cukup rumit teman-teman. Kalau apa teman-teman ingin tahu detail dari cultural studies itu biasanya memang itu banyak dibahas itu memang di pasca sarjana ya di S2 dan S3 gitu. Jadi saya tidak menuntut banyak teman-teman. Jadi Anda punya punya apa ya membangkitkan curiosity-nya Anda, rasa penasaran Anda tentang cultural studies ini saja sudah senang gitu. Jadi tapi di luar kerumitannya tadi semoga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik untuk Anda nanti bisa pelajari di waktu-waktu yang akan datang. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ini saya akan matikan dulu untuk rekamannya. Nanti untuk diskusi kita apa namanya kita lanjutkan setelah ini.